Hello Buditers. Gila, Pap. Akhirnya ketemu lagi kita bisa ngonten Buditers. Di Bundit Abangan nih ya kan. Ini kita mau ngomongin apa nih Pap sekarang Pap? Kita mau ngomongin Indonesia lawan Brunei Darussalam. Oh iya tuh, ntar bakal ketemu tanggal 12 tuh kalau nggak salah di ajang pra kualifikasi Piala Dunia 2006. Oh, jadi main 2 kali pertemuan tanggal 12 sama 17 kalau nggak salah. Kalau Indonesia menang langsung lolos ke babak kualifikasi tahap 2. Ini tahap satunya nih, ini tahap 2, tahap lagi tahap 3. ASEAN nih, apa ASEAN nih? Ya ini abis ini udah Asia. Ketemunya Ini Irak. Asia Tenggara masih. Apa? Ini Asia Tenggara ya. Asia Tenggara buat prekualifikasinya. Ya. Kita kalau menang masuk kualifikasi grup, ditunggu sama Irak, Filipina sama Vietnam kalau nggak salah. Satu grup. Insya Allah lah. Nah. Karena gue ngerasa peluang Indonesia gede sekarang lawan Brunei Darussalam. Ya iyalah. Bukan dari sisi memang track recordnya begitu enggak. Karena Brunei Darussalam nih kedepannya lagi sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mau persiapan pernikahan itu pangeran. Pangeran Maten ya. Dia tahu aja lagi. Jadi lupakan sepak bola, mari kita berpesta gitu orang Brunei. Brunei kadang-kadang memang ya udahlah kalah ya kalah, dia nggak terlalu ya sudahlah orang kaya orang kaya mah bebas. Orang kaya bebas. Iya betul. Makanya gue bilang Indonesia manfaatkan momen jangan sampai lengah juga. Betul banget ya. Jadi keluarga kerajaan lagi sibuk persiapan pernikahan putra mahkotanya nih. Mahkota, iya. Kita cukur habis tak Brunei di ajang prakualifikasi Piala Asia. Tapi maksud gue gini Piala Dunia. Kadang-kadang juga tim-tim kayak Brunei ya yang memang di atas kertas di bawah kita ya posisinya. Itu kadang-kadang tim underdog juga. Kadang-kadang tim yang tidak yang apa namanya yang kuda hitam ya, kuda hitam. Udah kayak lagu dangdut tuh. Iya. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kalau lengah ya tetap aja dibantai, mereka siaga juga. Event santai kalau gue lihat sih ya pada siaga juga. Cuma ya Brunei lah, Brunei tetap Brunei lah. Iya gitu. Sih, kalau di Asia Tenggara ada Brunei, kalau di ada Bruno ya kan, Bruno Fernandes. Nah tapi Brunei ini bisa dibilang kalau di Asia Tenggara emang kalau di Piala AFF contohnya ya sering jadi lumbung gol lah. Lumbung gol dia punya kayak dulu 7-0 kalahnya berapa kosong, tapi sampai dengan terakhir Piala AFF tuh Brunei masih belum banyak berubah dibanding Kamboja ya. Kalau Kamboja kan pesat banget tuh peningkatan nih. Sepak bolanya baik di level liga lokalnya maupun di level timnasnya. Kalau Brunei masih belum terlalu lah. Makanya nih bener kata lu tadi peluang kita buat menang nih di 2 pertandingan nanti ini tanggal 12 sama 17 kita buat lolos ke babak berikutnya ini gede banget. Cuma masalahnya kan orang-orang ini negara-negara tetangga pada dendam sama kita. Ini yang kayaknya mereka kalau lawan Indonesia tuh ini banget, prepare banget gitu yang gue lihat gitu. Jadi memang nggak main-main juga. Brunei-Bruneinya maksud gue, lu nggak bisa nggak remeh, tetap profesional. Iya sih. Gitu. Tapi kita kalau dari skuad kita ya, masih kita turun nih ntar di leg pertama ini match pertama nggak full tim Pak. Karena si Jordi Amat itu katanya cedera pas main Piala Asia tuh bela klubnya tuh. Terus si Ivar Yener yang kemarin U23 tuh yang bagus banget tuh nggak bisa main juga. Yance Sayuri main PSM katanya cedera tapi main kemarin Persebaya. Nggak tahu dah tuh gimana ceritanya tuh kan. Katanya cedera pulih lebih cepat. Ada orang. Nah, sengaja ada dua main kunci lah nih, Jordi Amat sama Ivar Yener nih yang diharapin. Ivar Yener kan lagi bagus nih di pertandingan terakhir kemarin tuh di kualifikasi Piala Asia yang bawa U23 lolos tuh. Tapi saya nih nggak bisa main kan sih agak sedikit cedera juga. Nah menurut lu gimana? Gue deg-degan juga sama hasil yang kemarin loh masalahnya. Kayak agak turun ya gitu maksud gue kualitasnya gitu. Oh yang terakhir ya kita di terakhir tuh. Piala ini Asian Games. Nah, U24 turun Iya karena itu dia komposisi skuadnya. Nah itu yang gue memang kadang-kadang komposisi skuad yang memang nggak bisa itu nih. Ada kan kemarin rumor kan yang beredar kan yang apa sih nggak dikasih main buat timnas ya? Iya karena bukan kalender resmi FIFA. Karena bukan kalender resmi FIFA. Kalau Piala Asian Games kan bukan kalender resmi. Nah ini pre-kualifikasi Piala Dunia kalender resmi FIFA, FIFA Matchday. Jadi klub kalau dia nggak lepas mainnya bisa disanksi. Iya, yang gue khawatir gitu karena setelah Asian Games kemarin ya, kok
nggak terlalu ini lagi gitu. Emang beda sih, emang masih jomplang ya, bisa kelihatan Nah, banget itu dia, kelihatan lapis banget. keduanya yang gue pikirin tetap aja lapis keduanya. Lapis keduanya belum bisa mepet ke lapis Jauh, lapis. masih Iya, jauh. itu skillnya masih belum bisa mepetin ke lapis utama. Iya betul banget. Misalnya gitu, makanya gue bilang ngeri juga banyak yang cedera, ntar diturunin yang memang belum siap, tetap takutnya kena Brunei di menang juga jatuhnya gitu karena Habis sih buat pemain di bawah nanti buat lini tengah sih aman, karena emang lini tengah yang asli Ivar Jenner doang. Tapi kan Ivar Jenner itu bisa dibilang di level senior belum terlalu rutin mainnya. Kita masih punya Mark Locke, kita masih punya Marcelino Ferdinand, terus masih punya Irianto, Sandy Walsh, mungkin bisa taruh sayap kiri, masih banyak. Gue tertarik dengan waktu kemarin Al-Nassr lawan mana ya? Gue belok ke sono sebentar. Kipernya kan gila tuh. Di Grogol dong. Di Grogol dong. Itu clean sheet-nya Edan. Al-Nassr ya. Bukan Al-Nassr, satu lagi lawannya dia. Karena Al-Nassr lawan itu ketat tuh yang sempet Piala Asia. Liga Arab masih. Liga Champions Asia. Iya, Liga Champions Asia itu kan, emang kelas. Maksud gue, pernah gak sih terpikirkan gitu sama timnas nih untuk cari kiper yang memang qualified-nya bagus gitu? Karena memang sejago-jagonya yang 10 orang di depan pasti ada capeknya, maksudnya pasti mungkin ada lengahnya gitu. Iya, betul. Tapi dengan kayak Madrid zaman inilah, zaman si Casillas sama depannya tuh ada backnya tuh yang si Hero. bukan yang larinya Roberto Carlos. Itu gila itu. Lo bisa lewatin Carlos, jago. Maksud gue punya impian tuh begitu gitu loh. Di timnas itu ada yang sekelas Roberto Carlos yang memang gila lah. Sama kalau di Barca ada Puyol. Lo bisa lewatin Puyol. Kelar lo. Bisa lewatin lo pasti bisa menang. Masalahnya kan nggak ada yang bisa lewatin, ditambah lagi kipernya jago sekelas Casillas ya itu kan Valdes. Nah itu yang gue pengen ngarepin segitu. Maksud gue bisa gak sih difokusin kedua itu gitu kan? Gitu maksudnya mudah-mudahan sih ada ya. Karena yang gue lihat dari Sintayong itu fokusnya kayaknya nggak terlalu ke situ nih. Iya. Gue ngeliatnya Banyak di depan dia mainnya. Jadi naturalisasi itu kan sekarang Sintayong emang ya, karena ya suka nggak suka, diakuin atau nggak diakuin, level pemain kita kalau sama level pemain yang udah naturalisasi ini yang perkuat timnas itu masih ada perbedaan. Jomplang. Ada yang jomplang, ada yang kalau tengah kalau Marcelino Ferdinand tidak bandingin sama Mark Locke, bisa dibilang itu bisa setara lah ya. Tapi yang lainnya back Ekan Bagot, Jordi Amat sama Rizky Ridho beda pengalamannya sama Jordi Amat beda. Ekan Bagot dia umur 20 tahun tapi main di divisi 2 Liga Inggris, dan kemarin Piala FA Cup dia jadi main inti ketemu tim Premier League dan menang lagi timnya itu kan Ipswich Town. Jadi emang beda jam terbangnya. Makanya bener sih gue mungkin nih buat STY ya next time kalau usulin pemain naturalisasi cari yang kiper bener sama back lah ya. Karena depan kalau gue lihat ya untuk skill depan gue berani bertahan sama yang lain. Gue masih pegang Indonesia lah untuk depan ya, tengah ke depan itu gue masih pegang. Nah belakang ini PR ini, karena begitu bola serangan balik gila keteteran. Iya sih, tapi sering banget keteteran pas serangan balik gitu. Tapi kalau kita full tim naturalisasi main sih kayaknya bisa diatasin. Tapi kalau kalian main konteksnya ASEAN Games emang jauh. Rizky Ridho pun nggak bisa menggendong setiap pertandingan belasan pertahanan. Rizky Ridho kuat di timnas senior karena didampingin nama kalau nggak Ekan Bagot sama itu si siapa namanya tuh Jordi Amat. Jadi level dia ikut naik nih. Nah, main pas Piala Asia, ASEAN Games gue ngeliatnya. Iya. Ngos-ngosan sendirian, maksud gue naik turun gitu sampai segitunya. Kiper kita kayak Nando Aris sebenarnya bagus, tapi kalau buat level timnas ya, ketemu tim-tim yang di atas kita kayak Irak segala macam memang masih banyak kekurangannya emang. Tapi secara level di lokal sih oke dia. Memang. Sampai lagi tuh kiper Borneo Samarinda tuh si Nadeo Agrawinata ya. Dia juga oke untuk level lokal ya. Tapi kalau dibandingin sama kelas tim Irak, Arab Saudi yang tadi bilang tuh klub Al-Nassr lawannya tuh Timur Tengah lah ya. Emang masih butuh effort yang gila-gilaan. Ternyata ya pas gue lihat pertandingan yang gue nggak tahu Al-Nassr yang keberapa gitu, yang lawan itu yang kipernya diserang habis-habisan dan dia sendirian gitu, nggak dibantu sama yang lain. Artinya
oh ternyata Arab bagus juga gitu kan. Akhirnya karena memang Ronaldo ada ke situ kesorot. Maksud gue Arab dan Asia seharusnya sih nggak jauh beda skill kayak gitu loh. Maksud gue secara demografi nggak jauh beda gitu. Makanya skill segala macam bisa diiniin. Arab Saudi kebukti di Piala Dunia kemarin bisa ngalahin Argentina 2-1. Bisa jadi loh. Udah ngalahin Argentina 2-1 di pertandingan perdana dia. Udah mereka. Nah itu yang kalau gue lihat ya. Karena waktu kemarin-kemarin nggak ke expose karena kurang pede sepertinya. Nggak pede karena nggak ada mega bintang kan di situ. Sekarang udah ada mega bintang, mereka expose dan ternyata memang isinya bagus. Dan gua ngerti sih di Indonesia bisa kayak gitu. Juga dukungan dari penonton kalau gue bilang ya udahlah untuk ribut segala macam, udahlah gitu maksud gue biar sepak bola maju ya. Karena juga kalau gue sebagai penampil sendiri butuh dilihat penonton gitu kan. Apalagi mungkin teman-teman di pemain sepak bola ini juga mereka butuh ditonton, dilihat penonton gitu. Iyalah. Segala macamnya kan. Ibaratnya supporter itu vitaminnya pemain di lapangan, jadi penyemangat. Itu yang gara-gara gue kesini kemarin kan sempat ribut lagi ya. Siapa tuh? Di Liga Indonesia kan sempat ada ribut-ribut lagi kan. Beberapa kali lah, udah agak beberapa bulan ke belakang kan sempat ribut. Oh deh, dikit sih, bukan ribut sih, kericuhan supporter. Tapi seenggaknya mau kecil mau enggak itu ya harus dihindarin karena sama latihan. Nah satu hal lagi nih, cuaca yang sekarang. Wah, itu yang gue ragu bahwa akan ada bahan bagus atau segala macam, yang gue ragu cuacanya nih apa mendukung apa enggak. Iya. Global sekarang begitu. Karena kita aja di ruangannya pakai AC masih hangat nih kan, masih hangat. Gimana di luar itu? Bener. Atau mainnya di JIS ya, di JIS kan kalau di JIS bisa tutup tuh lapangan atasnya atas stadionnya tuh. Ntar kita yang pertama main di GBK. Tapi sore sih nggak jam 12 siang juga sore. Tapi sore-sorenya Jakarta tetap hangat. Panas. Tetap hangat. Ya mudah-mudahan sih timnas bisa ngalahin Brunei sih. Gue sih ya optimis sih. 70% optimis timnas bisa menang di atas 2 gol lah lawan Brunei Darussalam. Karena dengan komposisi skuad yang dipanggil sama STY ini, ya ini emang skuad utama timnas. Biarpun minus Jordi Amat, biarpun minus Yance Sayuri, terus biarpun minus Ivar Yener, tapi dengan absen 3 pemain itu, dengan stok yang ada sekarang dipakai sama Sinteyong nih, tetap masih aman lah ya. Gue sangat masih aman. Aku yakin lah, udah levelnya aku yakin 70% kita bisa menang sekarangnya di atas 2 gol lah. Iya, karena ya biarpun strikernya Ramadan Sananta sama Rafael Struijk yang naturalisasi juga tuh, tapi pemain ini kayaknya lama-kelamaan kalau sering main berdua nih bakal lama-lama bakal nyetel ini. Karena masih muda dua-duanya. Chemistry-nya dapat. Iya. Ini aset bener asli nih kalau duanya klop aja nih buat di level timnas senior. Wah, ngeri. Ngeri kita. Kayak trio Real Madrid kan gitu tuh. Ya, jadi udah ngerti satu sama lain. Real Madrid ada Raul Morientes, BBM kan? Ya. Si Benzema, Bale sama Cristiano Ronaldo. Trio BBC dulu ya kan. Nah, ini kalau kita Rafael Struijk sama Ramadan Sananta R2 tuh. Namanya R2 ya kan. R2 di dangdut kan R2 Rizky Ridho. Nah, ini R2 Ramadan sama Rafael. Mudah-mudahan lah Indonesia bisa menang. Kalau gue sih memang yakin banget bahwa bisa lah kita ngambil poin lawan Brunei. Bisa banget, harus. Jadi tinggal ini menang langsung ke Asia lawan. Babak kualifikasi grup udah mulai nih. Asia, sama Irak kalau nggak salah ya udah Asia itu, tapi kan ini menang nanti ada level berikutnya. Kita nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu tinggi gapnya kan. Apanya tuh? Sama Irak itu nggak terlalu jauh juga. Sama Irak agak lumayan sih Irak kualitasnya ya. Level Asia sekarang ya Irak. Biarpun negaranya baru membangun lagi kan setelah perang kemarin 2000. Berapa tuh 2001 2003 tuh. Tapi untuk sepak bola kan Irak pernah jadi juara Piala Asia tuh tahun berapa ya? Dia pernah main. Beruntung nih kalau dia lolos semuanya Irak, Filipina, sama Vietnam kalau nggak salah tuh ya. Itu masih bisa lah. Irak pun kita masih bisa kejar lah dengan kalau STY ntar kontrak diperpanjang nih kan habis masalah awal tahun depan nih. Diperpanjang aja kontraknya nih. Dia kan STY emang dia programnya jangka panjang nih ngebangun timnas. Dan sekarang udah mulai kebentuk nih, untuk di squad seniornya nih, pemain-pemainnya yang cenggaknya yang starting 11-nya lah udah ada nih bayangannya. Biarpun tadi lu bilang di kipernya masih belum sesuai ekspektasi harapan pecinta sepak bola tanah air. Seenggaknya di belakang, tengah, depan kita udah ada harapan. Karena gue lihat sih memang agak udah mulai disiplin nih pemain-pemain timnas ini udah jadi disiplinnya bagus. Jaga ke belakang bagus gitu segala macem. Biarpun kemarin pas latihan STY sempat kesel ada beberapa pemain telat datang. Bener. Kalau untuk ya, gue satu hal lagi yang memang kadang-kadang kita dapat sialnya adalah wasitnya.
Aduh, gua kesel udah faktor terakhir itu wasitnya. Yang kayak kemarin kan kita juga yang mana ya Wan ya? Yang harusnya penalti segala macam kan dianulir tuh. Ya, kalau wasit sih nggak di sini aja, Liga Inggris kan main Liverpool sempat kesel sama wasit, udah ada VAR, wasitnya ada, VAR-nya ada, masih tetap dikecewain Liverpool. Gimana kita nih, kita di level Asia Tenggara atau bentar nih kualifikasi kualifikasinya kalau nggak ada VAR yang kayak gitu ya kemungkinan besar bakalan ada terus keputusan-keputusan yang nggak nyenengin. Makanya belum ada sanksi yang benar-benar dari FIFA-nya ini tentang wasit gitu. Itu yang memang masih kadang-kadang keputusan wasit dianggap mutlak gitu. Iya, makanya sih. Tapi biarpun gimana kepemimpinan wasit ya kita terfokusin lawan Brunei nih. Lagi pertama di GBK nih tanggal 12 nih. Nah, yang udah beli tiket jangan lupa kan dukung timnas kita dengan aura dengan semangat yang positif ya kan. Kita full dukung timnas yang di stadion, yang di rumah. Kita doain semoga timnas STY sih punya mimpi kita lolos ke 2026 nih Piala Dunia, tapi ya biarpun masih gimana gitu menurut gue ya pribadi. Masih belum yakin, tapi seenggaknya semangat yang STY udah bangun. Ya, jangan emang jadi doa Wan. Iya. Kan siapa tahu juga. Dan semangat ya. Kalau benar kita 2026 bisa main nanti di Piala Dunia kan, gile. Main di mana lagi? Sejarah STY. Bukan sejarah lagi. Kan sekarang kan proses naturalisasi masih terus nih. STY masih ngajuin berapa main lagi buat tim naturalisasi. Oh, gitu. Iya. Ya makanya buat STY nih dengan dimasukkan Bapak Zidane, kiper naturalisasi, cari kiper yang kelasnya oke. Nah, suruh jadi kiper timnas dah tuh, biar Hernando Ari sama Nadeo Agrawinata tuh punya saingan baru lagi. Pak Erik bisa ada masukan Pak Erik karena kan dia yang megang sepak bola Indonesia. Dan memang kita lihat grafiknya bagus nih. Bagus untuk gitu. timnas ya. Timnas dan liga juga bagus. Makanya gue sih berharap ya adalah campur tangan Pak Erik untuk melihat. Saya minta kiper Pak sama back Pak. Kiper sama back tuh, Pak Erik tuh. Saya minta kiper sama back Pak. Karena belum setelah siapa kan yang botak itu kan? Boas. Kipernya itu. Kipernya kita Marcus ya. Marcus Horizon belum gue lihat yang seini dia sih. Iya, dulu kita kan punya kiper kayak Hendro Kartiko. Dulu zaman dulu ada Hermansyah ya. Keren. Hermansyah keren banget. Persib Bandung kalau nggak salah. Hermansyah dulu timnas yang keren itu. Makanya namanya banget dikenal orang gitu. Mudah-mudahan ada si bibit, maksud gue kalau memang ada difokusin ke situ untuk pencarian bakat segala macam bisa kali dicari dari tim scoutingnya PSSI ya. Benar. Kan 17 sudah bisa main ke nasional kan. Kalau emang bagus sih kualifikasinya bisa aja langsung ditarik ke timnas senior kan. Kayak Donnarumma kiper AC Milan. Jadi panjang gitu loh, 17 mungkin di angka 30 dia baru berhenti kan, ada 13 tahun dia bermain buat sepak bola Indonesia gitu. Kayak Donnarumma dulu di Milan masih muda banget tuh, belum nyampe 20 tahun udah main reguler jadi kiper AC Milan kan. Sekarang jadi kiper timnas, belum umur 25-26 udah reguler jadi andalan timnas Italia. Itu dia. Nah, kita jam terbang loh. Hernando Ari udah ada. Si Nadeo udah ada, umurnya udah lebih dari 23, tapi seenggaknya ini emang butuh saingan ya biar kayak Arsenal. Arsenal kan kayak Ramsdale sama David Raya nih kualitasnya gila nih dua-duanya nih. Iya. Lihat Arsenal sekarang dong, belum terkalahkan di Liga Inggris. Makanya mereka tuh jaga lapis 1 sama lapis 2 pemain cadangan itu nggak jauh gapnya. Jangan terpaksa terus harus jadiin cadangan. Timnas juga gue sih pengennya begitu karena nggak jauh. Jadi masing-masing orang punya kesempatan buat bermain, buat dalam bela timnas gitu maksud gue. Mudah-mudahan lah kita lihat nanti bagaimana teman-teman. Kalau gue timnas lah ya 2-0 lah ya. 2-0 ya. Tanggal 12 Oktober di GBK nih. Bapak Zidane 2-0. Kalau gue sih prediksi ya bukannya mau bukan mau ujub ya kata orang bijak, bukannya mau ujub ya, gue prediksi 4-0. Ya, gue 4-0 berani. Prediksi. Nah, buat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Iya, benar. Menurut kalian timnas kita menang lawan Brunei, kalau menang berapa nih skornya nih ya kan? Kita ketemu lagi di konten Menit Apaan berikutnya.